Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Amir Ladean. Selamat datang di program Inspirabu, Inspirasi Rabu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengobrol bersama dengan Kakak Ivanka Panjaitan, yang merupakan seorang project manager di salah satu perusahaan asing. Hebatnya, ia menjadi seorang project manager di usianya yang masih 21 tahun. Ia juga aktif sebagai mahasiswa ilmu komunikasi di salah satu universitas di Jakarta. Kira-kira challenge apa aja sih yang dihadapi Kak Ivanka di usianya yang masih 21 tahun dengan responsibility-nya yang sudah begitu luar biasa besar? Lalu gimana sih proses yang Kak Ivanka jalanin sampai ada di titik yang sekarang? Untuk tahu lebih lanjut, ikutin terus videonya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe sebelum kalian menonton. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat menonton. Halo Kak, Halo. kedengeran nih kayak suaranya kayak gitu. Nah sekarang pengen ngebahas juga kayak how to be a good leader nih Kak. Kelihatannya memang masih maksudnya sebagai yang leader gitu kayak masih muda tapi juga sudah memimpin gitu, punya experience untuk memimpin gitu. Nah jadi kayaknya menarik juga nih gitu, makanya aku reach out deh kemarin. Mungkin gini Kak, kalau how to be a good leader itu kan pasti mungkin dari apa sih Kak sebenarnya yang paling pertama menurut apa nih, aku panggilnya Kak Ivanka aja kali ya. Ya, gimana gimana? Kalau menurut Kak Ivanka yang memang apa ya, how to be a good leader itu gimana sih Kak? Apakah memang ada orang yang udah terlahir untuk menjadi leader ataukah itu dibentuk atau gimana Kak? Menurutku sih, I mean you have psychological upbringing gitu. Maksudnya dari gimana kita dibesarkan sama orang tua kita, sama lingkungan kita, pasti ada tendencies untuk ada beberapa orang yang memang punya leadership qualities. Tapi menurut aku juga most of it is just action from experience gitu loh, from actually doing it and practicing because nggak ada apa ya, sebagaimanapun kamu punya leadership qualities dari kecil misalnya, tapi nggak akan bisa efektif juga kalau misalnya nggak dilatih dan nggak terus belajar dari kesalahan itu sih. Oke, berarti semuanya pernah salah gitu Kak ya? Artinya Pasti. oke, berarti sebenarnya berarti kan ada prosesnya ya Kak ya? Kalau dari Kak Ivanka sendiri sampai ada di titik yang sekarang ini prosesnya kayak gimana Kak? Eh dulu, nggak dulu sih sebenarnya. Aku baru benar-benar mulai apa ya, benar-benar di organisasi yang aku pimpin gitu ya. Itu mulai dari kuliah sih. Dan awal-awal itu eh iya pasti ada cekcok sama teammates karena misalnya shockingly karena aku terlalu dominan. Jadi kalau misalnya lagi meeting misalnya, aku awalnya mikir kalau sebagai leader kita yang harus ngarahin dan kita harus dominan di meeting itu gitu. Kita benar-benar kita yang banyak ngomong dan lain-lain. Ternyata that's not effective at all gitu loh. Memang kita harus ngarahin, tapi kita juga harus lebih banyak mendengar justru. Ini aku belajar banyak dari rekanku sih. Namanya Ahmad Syaugi dan dia itu menurut aku dia punya leadership skills yang sangat-sangat sangat bagus sekali. Jadi dia ngasih tahu aku bahwa uh, kita tuh ngarahin dengan misalnya dengan bertanya dan kita dengar feedback dari teammates kita, dari situlah kita bisa branch out ke new ideas. Kita nggak perlu dominasi meeting itu dari awal sampai akhir gitu. Justru harus banyak mendengar. Oke, tapi sebenarnya kan itu mungkin dua keahlian yang berbeda ya Kak, antara misalnya bukan misalnya sih, antara kemampuan mendengarkan dengan kemampuan memimpin itu kan dua hal yang berbeda atau sebenarnya menyatu kalau menurut Kak Ivanka sendiri gimana Kak? It goes hand in hand sih. You won't be able to be a good leader without being a good listener. Oke, berarti be a good listener dulu baru kemudian bisa apa ya terbentuk untuk menjadi good leader gitu Kak ya. Apa namanya? Mendengar tim tadi ini yang seperti apa sih Kak? Maksudnya batasan-batasannya seperti apa kan jangan sampai juga kita jadi dikuasai oleh tim kita gitu kan Kak ya? Ya, benar. Maksudnya gini, misalnya kita lagi brainstorming untuk suatu project, misalnya kita harus uh, come up with questions yang bisa memancing ide-ide yang bagus untuk keluar gitu. Tapi kita tetap harus kita harus ingat bahwa kita punya goal.
Jadi kita juga nggak asal ngedengerin aja, kita harus punya goal yang kita sebagai leader harus mengarah ke goal itu dengan juga melibatkan semua member dari tim kita. Jadi Gitu. pertanyaan-pertanyaannya memang pertanyaan yang sudah terarah kepada goals itu akhirnya ide-ide yang Ya, muncul juga sesuai dengan maksudnya masih di jalur yang sama dengan goals tersebut gitu Kak ya. ya agenda harus punya agenda of course. Tapi kan gini Kak, namanya kita sebagai pemimpin atau juga mungkin memimpin sebuah event dan sebagainya kan mungkin ada up and down-nya gitu Kak ya. Dan itu menjaga motivasi diri sendiri, kemudian motivasi untuk teammates itu sendiri gimana Kak kalau dari Kak Ivan Kak? Motivasi ya. Menurut aku motivasi paling utama karena aku juga pernah jadi team member of course itu adalah ketika sang leader itu bekerja bareng sama member-member yang lain kayak nggak ada perbedaan. Jadi ada leader, ada bos yang asal lo gini lo kerjanya ini gitu, kerjain lah gitu. Tapi menurut aku itu nggak efektif dan menurut aku lebih efektif kalau kita benar-benar kerja bareng sama tim kita. Misalnya ketika mereka lagi misalnya jam kerja gitu ya, mungkin kita sebagai leader nggak perlu always bersama mereka gitu, but it's always a good practice kalau kita tuh involve sama mereka, jadi kita nggak ninggalin mereka gitu aja gitu. Dan menurut aku itu justru jadi motivasi gitu. Oh lihat deh, ini leader gue aja semangat, dan leader gue aja gue bisa lihat dengan mata kepala gue sendiri bahwa leader gue kerja keras, gue juga harus kerja keras kayak dia gitu. Jadi vibes-nya itu dibangun dari diri kita sendiri sebagai leadernya Kak ya. Of course, of course. Tapi gini Kak, kalau misalnya tadi tidak selalu kita bersama dengan mereka dan sebagainya. Kemudian bonding yang bisa terbangun gimana Kak? Kan dalam sebuah tim kan penting ada bonding juga Kak ya. Aku biasain tuh kalau misalnya kalau tim baru ya, kalau tim baru of course setelah proses rekrutmen dan lain-lain kita just get together dan kita ngobrol di situasi yang casual gitu, di environment yang casual, yang lebih nyantai, misalnya di tempat kopi gitu loh. Kita harus kenal satu sama lain in order to be able to work together effectively gitu. Oke, dan Kayak biasanya gitu. kalau dengan ketenangan-ketenangan itu juga apa ya? Kreativitas-kreativitas bisa muncul juga Kak ya di situ ya Kak. Tapi selain dari awal itu doang, kita juga harus biasanya tuh rutin. Jadi misalnya per 3 bulan atau per 6 bulan atau per tahun kita refleksi gitu loh. Kita ngumpul sebagai tim dan kita sharing satu sama lain gitu loh. Maybe there are things that could be better gitu, dan there are things that we could improve on. Jadi kita semua on the same page gitu. Oke, jadi supaya semua satu tim itu punya goals yang sama, punya semangat yang sama, tujuan yang sama Kak ya. Untuk mengembangkan Ya. apa yang kita pimpin gitu Kak. Mm-hmm. Eh tapi gini Kak, mungkin kalau bisa sampai di level itu kan ada sebuah mungkin semacam hospitality yang kita lakukan sebagai leader ke teman-teman tim itu gimana Kak? Kalau dari Kak Ivanka sendiri pengalamannya gimana Kak? Um, of course, ya ini juga salah satu struggle aku sih pas aku mulai project aku yang paling baru itu yang it's a project dari company solar di Amerika yang aku harus run tim di sini di Indonesia. Dan aku umurnya 20 tahun, aku wanita dan aku masih di universitas, dan my teammates, my colleagues yang di tim aku sekarang itu udah pada lulus, laki-laki semua, dan lulusan engineering gitu loh. Jadi aku pun awal-awal pastilah mikir, aduh gimana ya, ntar aku harus gimana ya pembawaan diri aku gitu sama mereka supaya mereka bisa respect aku, tapi juga mereka welcome aku gitu loh. Dan akhirnya aku mikir ya, I don't gini, kita di Indonesia, kita menurut aku ya, kita bisa akuin bahwa banyak sekali orang Indonesia yang mikir bahwa respect itu datang dari fear. Jadi kita harus establish dominance untuk fear itu sendiri supaya orang bisa respect kita. Dan menurut aku itu enggak banget. Jadi menurut aku, in order for my teammates to respect me, I have to show them respect dulu. Dan I have to show them that I'm respectable gitu loh.
Oke, kita yang apa ya? Gitu Kita sih. merespek mereka dulu agar supaya feedback-nya juga jadi mereka respect sama kita gitu Kak ya. Iya, dan ya tapi kita juga harus pembawaan diri kita sendiri, kita harus respectable gitu loh. Kita nggak bisa asal-asal, suka-suka hati, atau asal nyuruh-nyuruh gitu loh. Kita juga harus kasih lihat bahwa kita kompeten gitu dalam kerjaan kita. Oke, tapi maksudnya gini, pernah nggak sih Kak kayak ngerasa, ih lu apaan banget sih, lu masih lebih kecil dari gue, lu nyuruh-nyuruh gue, ada nggak sih yang suara-suara seperti itu tuh ada nggak sih Kak? Atau terus Kakak netralisirnya gimana? Syukurnya syukurnya belum ada sih itu. Kalaupun ada berarti ya aku nggak dengar. Tapi so far in my team kita bagus banget komunikasinya dan hubungan baik gitu. Uh, tapi gimana ya, mungkin aku juga lebih strategis milih orangnya justru. Jadi pas proses rekrutmen gitu kan, eh, aku tahu apa yang perusahaannya butuhin, dan menurut aku misalnya nih ya, untuk for this case fresh graduates itu lebih bagus daripada senior yang udah puluhan tahun di engineering gitu Merasa loh. pengalaman mungkin segala macamnya gitu Kak ya? Iya, dan karena itu, karena mereka juga fresh graduates, jadi kita punya mutual understanding. So I think it's a bit easier for me. Tapi mungkin nanti kalau misalnya kita udah expand tim kita lebih besar lagi, mungkin pasti pasti challenges-nya bakalan datang sih, yang kayak Tapi gitu. yang bikin penasaran sih ini Kak, maksudnya gini, apa yang Kakak pimpin sekarang ini adalah kesempatan yang memang Kakak buat sendiri, create kesempatan itu atau datang dari orang lain nih Kak, sebetulnya? Sejujurnya, uh, I think it's both. Jadi memang I'm very fortunate bahwa aku punya koneksi gitu loh, dan kebetulan CEO-nya ngontek aku untuk kirim dia proposal untuk run tim di sini gitu, dan the rest of it dari nol aku yang ngerjain sendirian gitu loh. Aku research sendiri, aku nyari orang sendiri, dan I took care of every technical details yang kayak gitu-gitu sampai akhirnya project ini jadi gitu. Tapi yang menarik gini, kalau misalkan dia sampai dalam tanda kutip menjadikan Kakak tangan kanannya begitu Kak ya, itu kan artinya ada trust yang luar biasa tuh Kak. Ya, Kalau dari Kak Ivanka sendiri itu membangun trust ke orang lain itu seperti apa sih Kak? it takes a long long time, dan menurut aku itu aspek utama sih, karena kalaupun kamu berusaha buktiin bahwa oh gue bisa loh dipercayain tapi nggak konsisten, itu sama aja bohong. Jadi uh, aku I can say for sure that baru baru inilah aku merasa kayak hidupku, kayak all the things that I've done in my past baru sekarang terbayar gitu loh, yang selama bertahun-tahun aku tunggu-tunggu, mana nih kok gue nggak dapet apa-apa, kok gue nggak dapet kesempatan apa-apa untuk nunjukin gue bisa apa gitu, baru ini gitu loh. Jadi it takes years of consistency and hard work and determination gitu loh. Dan it doesn't only come from your work that you actually do, it also comes from your work ethic and your personality and your networking skills. Itu semua bisa membangun trust gitu loh. Oke, apa yang maksudnya gini, ada pepatah kan, bukan pepatah sih ya, maksudnya ada kalimat it's okay to feel not okay. Gitu. Kalau Kak Ivanka sendiri pernah nggak sih Kak Ya. ada itu, dan kemudian gimana struggle-nya untuk bisa bangkit? Of course lah, mungkin aku dari dulu salah satu cita-cita aku adalah pokoknya kalau gue jadi orang, gue bakalan nulis buku untuk nyeritain semua struggle gue. Karena emang nggak cukup untuk diceritain lewat Zoom call ini selama beberapa menit. Jadi I can say for sure that banyak sekali, tapi uh, aku bersyukur karena ya seperti yang tadi kamu bilang kan, aku masih 20 tahun. Mungkin nggak banyak orang yang ngira aku 20 tahun. Justru itu karena semua struggle yang aku udah jalanin, itu yang bikin, yang ngebangun mental aku dan kekuatan aku dari dalam, itu justru karena struggles itu. Makanya aku bisa jadi orang who I am now gitu. Oke, struggle-nya banyak. Tapi kalau satu yang jadi turning point apa kira-kira Kak? Turning point. Mhm. Um, aku pernah jatuh banget sih, dan itu nggak lama lah, baru setahun 2 tahun yang lalu mungkin. Dan yang bikin aku
my turning point itu justru yang kayak uh, aku aku yakin nih kayak even my parents and my closest friends and my environment always tells me that you can do this, and I've proven to them and I've proven to myself a bunch of times that I can do it, but karena justru itu kok nggak ada ya good things that's happening to me gitu, aku jadinya kayak down dan mau nyerah gitu loh. Tapi aku mikir lagi kayak perseverance itu adalah kekuatan like no other, and apa namanya, self control. Jadi menurut aku memang belum kelar fight aku tuh, belum kelar perjuangan aku tuh, belum kelar. Masa iya sih aku masih 18 tahun terus aku mau nyerah aja gitu karena aku merasa aku udah bekerja keras gitu. Nggak bisa kayak gitu. Everyone has their own timeline, dan mungkin some are more fortunate than others, tapi aku yakin kalau aku persevere, kalau aku terus berusaha, pasti ada something good yang happen to me gitu. Itu sih. Jadi menurut aku that glimmer of hope, that glimmer of light at the end of the tunnel itu yang kept me going. Tapi maksudnya gini, itu kan pasti datang silih berganti gitu kayak, terus apa, semangat lagi nih, terus down lagi segala macam itu, tapi yang bikin ada sebuah persistence yang terus ada dalam diri itu apa Kak? Hmm, kalau ditanya kayak gitu, aku juga bingung mau jawabnya apa. Mungkin itulah yang bedain orang-orang uh, orang-orang pekerja keras dan orang-orang yang bukan pekerja keras gitu. Orang-orang yang semangat dan terus berjuang dan tidak gitu. Menurut aku perseverance itu yang bedain gitu. Kalau misalnya kamu tanya sama aku dari mana, ya dari dalam. Karena kan memang gini ya Kak ya, yang terlalu banyak terjadi itu gini, oh dia dulunya A, terus tiba-tiba jadi B. Nah orang cuma ngeliat dari A jadi B gitu, tapi how to-nya ini dia nggak lihat gitu kan. Yang terlalu banyak kan kayak gitu Kak. Terus akhirnya dia iri-iri, oh dia sih udah hebat banget sekarang segala macam, tapi prosesnya ini yang dia tidak lihat kan gitu Kak. Menurut aku me personally I don't care. Me personally aku nggak peduli orang mau mikir apa tentang aku, atau orang mau tahu oh jadinya sekarang kayak gimana gitu. Tapi I'm sure that one day gitu, if memang ada orang yang niat cari tahu gitu loh, gimana sih dia bisa jadi kayak gini, pasti dia akan cari tahu dan dia akan tahu gitu. Makanya tadi salah satu cita-cita aku adalah untuk nulis buku kan. Agak lebih Jadi iya gitu, itu aja sih. Maksudnya nggak usah dibawa, aku nggak pernah bawa ribet sih kalau masalah omongan orang, itu tuh hal kesekian lah gitu loh untuk dipikirin, karena kan banyak hal yang lebih penting untuk kita pikirin. tapi memang ya itu sih kayak maksudnya dengan era yang sekarang sosial media dan sebagainya itu hujatan di mana-mana itu seringkali bisa apa ya, mempengaruhi seseorang juga kayak sikap sifatnya jadi berubah karena itu gitu. Dan ujungnya Aku aku kalau masalah hujat menghujat kayaknya aku udah kuping senang tuh banget udah lah kayak. udah tebel banget gitu loh. Jadi ya aku tahu kok banyak yang ngomongin aku misalnya kayak gitu, tapi ya nggak ada pengaruhnya juga sama aku gitu loh, dan sama kinerja aku dan sama perjalanan aku gitu. Mereka cuman noise gitu. Kayak kalau aku kan anak komunikasi ya, di Iya ya. komunikasi Nah, itu ada istilah noise gitu loh. iya iya. Itu Kalau sisi itu ya. bisa, iya gitu loh. Gitu. Tapi gini Kak, kalau dari ceritanya Kak Ivan dari tadi kan berarti sebenarnya apa ya? Good leader itu kalau kita bicara good leader akarnya itu adalah dengan kemampuan kita untuk memimpin diri kita sendiri kan Kak ya. Betul, Nah itu kalau Kak betul. Ivan gimana tuh Kak? Maksudnya memimpin, oh gue pasti bisa nih, gue yakin gue bisa segala macam. Nah itu kan berarti ada struggle yang harus dilawan dalam diri sendiri loh ini ya, bukan berarti bukan dari orang lain gitu kan, hadir dari diri sendiri nih. Itu memimpin diri sendiri untuk Hmm. terus komitmen berjuang itu seperti apa Kak? Selain perseverance yang tadi aku bilang, menurut aku hal yang utama dan terutama adalah self control. Jadi ini papaku sih yang ngajarin aku. Papaku bilang, self control is the hardest and most important skill someone needs to have. Jadi it's not that simple. Kayak kalau misalnya kita nonton film-film nih kayak Karate Kid Ya, misalnya, atau kayak film-film perjuangan lainnya lah, mereka pasti ngasih tahu perjalanan seseorang untuk reach self control itu, dan akhirnya mereka berhasil
gitu. Dan kalau kita udah punya self control, everything that we do is in our hands, literally. So, semua outcome yang bisa kita capai, mau itu baik atau mau itu buruk, itu di tangan kita. Dan menurut aku, knowing that fact, itu bisa bikin kita terus berusaha dan terus semangat. Karena kita tahu, oh bisa, this could become my reality gitu loh. Dan kepercayaan itu gitu loh. Tapi gini, oke, self control tadi itu kan berarti itu akan terus, maksudnya kita perlu terus belajar dan sebagainya Kak ya. Tapi maksudnya kalau menurut Kak Ivanka sendiri kapan sih kita merasa, oh berarti gue udah punya self control yang baik nih atau belum nih? Itu gimana Kak? Dari sisi apa kita bisa lihat gitu Kak? Good question. Hmm, Menurut aku sih, ya. menurut aku Hmm, jangan pernah puas. Jangan pernah merasa bahwa oh kita udah punya self control gitu loh. Menurut aku terus strive. Ya, I don't know ya. Mungkin it's because I'm a perfectionist. So I don't feel like it's ever enough gitu. Sebenarnya that can be destructive as well. Itu bisa toxic buat diri kita sendiri juga. Tapi ya, I'm working on it. Tapi ya itu gitu. Apalagi masalah-masalah kayak self control atau perseverance atau uh, earning trust gitu loh. Don't ever feel like you've done enough gitu, sama aja kayak yang tadi pas di turning point aku kan emang belum cukup gitu loh. Jadi kita harus berjuang terus, belajar terus, keep improving ourselves gitu, karena I'm sure that Jeff Bezos atau Elon Musk, they don't ever feel like it's enough, right? That's why they keep going up. Oke, tapi oke gini, kadang-kadang gini Kak, self control ini kan bisa diciptakan atau bisa kita mungkin lebih bisa kita kontrol ketika memang kondisinya tenang segala macamnya gitu kayak. Tapi dengan kakak yang ibaratnya 20 tahun kemudian masih dengan kesibukan kuliah, terus juga menjadi leader dan sebagainya, responsibility-nya juga segitu banyaknya, itu gimana Kak untuk menjaga ritme diri sendiri supaya tetap bisa menjalankan self control ini gitu? Justru disitulah Hmm. kita benar-benar di challenge di saat lebih banyak pressure, di saat lebih banyak hal yang bisa go uncontrolled atau lebih banyak on our plate, there are more things on our plate. Justru disitulah self control dari kita yang uh, benar-benar uh, terbukti gitu loh. Jadi aku sendiri ya gimana ya? Aku dari kecil emang nggak bisa diem. Kayak aku pas SD kelas 6 itu aku punya online shop. So it's Wow, kayak aneh banget. Tapi terlalu produktif uh, kayaknya ya Kak ya. iya, jadi mungkin karena terbiasa ya, jadi nggak bisa diem gitu. Jadi uh, I don't like the word multitasking because aku lebih yang kayak okay, when I'm doing something, even though I have a lot of things to do, focus on that one thing. Jadi mungkin that's a huge tip sih, kayak I don't believe in multitasking karena menurut aku you can only give your 100% if you're focusing on one thing at a time. Jadi kayak itu sih. Jadi for example, I dedicate parts of my day untuk what I do gitu. Misalnya dari kelas dari jam berapa sampai jam berapa. Oke, dari jam 8.30 sampai jam 12 misalnya. Oke, itu buat kuliah, fokus dulu sama kuliah nih. Kerjaan lain-lain ntar dulu gitu. Terus nanti dari jam 1 sampai jam 10 aku kerja. Ya udah kerja gitu. Ntar jam 10 sampai 12 ngerjain tugas kuliah gitu. Ya jadi kita harus bisa divide our daily routine gitu dan our focus in the daily itu dengan benar. Jadi kalau misalnya kita lagi di kelas ya udah mikirin kelas aja, mikirin nilai kita, mikirin kuliah kita. I mean, aku juga diperbolehkan sama orang tua aku untuk live independently dan kerja dan lain-lain. Itu justru karena aku buktiin bahwa even though I'm doing all these things on the side, responsibility utama aku sebagai mahasiswi tetap aku jalani dengan sungguh-sungguh gitu Tetap loh. Tetap mahasiswi Kak ya, yang jadi Iya, responsibility utama aku tetap tetap mahasiswi. pastiin bahwa nilai aku bagus gitu untuk masa depan aku juga gitu. Jadi tadi aku baru baca tweet di Twitter Hmm. tentang IPK. Jadi memang IPK itu nggak menentukan outcome dari kerja kita gitu. Cuman IPK kita menentukan eh, tanggung jawab kita kepada orang tua kita yang kita udah komit nih kepada sesuatu responsibility.
ya kan? Mhm. Dan IPK kita tuh nunjukin kita tuh setanggung jawab apa sih sama orang tua kita, sama komitmen kita yang pertama gitu loh. Which I think is so right Oke, gitu. tapi kalau jurusan komunikasi, Kakak milih sendiri Kak, atau ada saran orang tua nih Kak? Aku bersyukur orang tua aku bener-bener leave it up to me, mereka selalu support aku, untuk masalah kuliah ya, mereka selalu support aku dan, ya aku juga nggak pernah mau aneh-aneh sih, maksudnya, eee, tapi ya aku, marketing itu memang pilihan aku sendiri. Oke, Dan jadi itu jurusannya salah apa Kak? satu hal kenapa? Jurusannya apa jadinya? Komunikasi terus Marketing oh marketing marketing, marketing Markom Kak communication. ya? Markom ya? Ya, Markom, Oke. Iya, dan itu salah satu hal sih yang aku sadarin dari semester 4 kalau nggak salah. Dari semester 4 aku tuh ngerasa, "Oh, bener nih gue masuk sini," dan itu tuh relief yang bener-bener relief gitu loh, yang kayak kita sadar bahwa, "Oh iya emang gue ngambil pilihan yang tepat gitu masuk masuk jurusan ini," Dan itu gitu. memudahkan kita juga dalam, apa ya, menikmati prosesnya Kak ya? Karena memang udah pilihan kita Ya, sendiri dan ternyata of juga course. tepat gitu Iya, Kak. Tapi yang of menarik course. kalau menurut yang menarik tuh gini Kak, dengan kesibukan Kakak yang segala macamnya itu, boleh nggak sih Kak, 1 kali 24 jamnya Kak Ivanka itu ngapain aja sih Kak? Time management-nya Ah, mungkin ya? iya. It depends of course on the day, tapi aku bersyukur jadwal aku lumayan fleksibel. Jadi aku bisa, eee, bikin sesuai kemauan aku sih. Jadi, Mhm. apa namanya, ya misalnya gitu, kuliah pagi gitu kan, pagi sampai siang, terus kerja, ya makan sama main HP, lihat-lihat dikit gitu, itu di antaranya lah gitu. Maksudnya Dikitnya ya tuh aku berapa menit biasa Kak, kalau versi Kak Ivanka? Kadang-kadang kenapa? ada yang 2 jam tuh dikit loh Kak. Kenapa lihat HP? Nah, lihat HP dikit versi Kak Ivanka tuh berapa sih Kak? Aku tuh kalau lihat HP, ya palingan ngelihat chat gitu, kan gimana ya, sekarang platform messaging tuh ada 3 dan aku harus lihat tiga-tiganya, 4 sekarang, 4 platform messaging aku. Jadi biasanya aku ngelihat itu, terus kalau misalnya aku buka Instagram, ya aku ngelihat story orang aja sih biasanya, aku jarang banget nge-like post atau kayak scroll down gitu, aku cuma ngelihat story. Ya Mhm. ya emang berapa menit sih, 15 menit cukup Tapi kali. tapi story itu gini loh Kak, kadang-kadang story kan kita nggak tahu sih ya, ini sih aku sih Kak ya, kita ngeliat story satu 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 13 detik apa 15 detik lah, tahu-tahu udah lama juga nih gitu kan. Tahu-tahu 10 menit juga, 15 menit juga, wah. Terus padahal nggak ngapa-ngapain juga, cuma ngeliatin aja, oh dia lagi di sini, lagi gini. Nggak tahu, apa ya, tahu-tahu wah kebuang banyak juga nih gitu kan. Tapi menurut aku gini, it's important to have breaks. Iya iya. It's actually more productive to have breaks karena your brain and your body needs to calm down gitu loh sebelum kayak biar bisa kerjanya efektif lagi gitu. Dan menurut aku ya kalau misalnya emang kamu uncontrolled gitu, itu tadi tadi lagi self control kan. Iya iya iya, bener Nah, bener. tapi kalau misalnya masih latihan gitu, bisa aja set timer. Oke. Timer stopwatch atau enggak stopwatch, timer sama alarm tuh yang Mhm. must have. Karena So, kadang-kadang kita sudah mulai misalnya ngerjain apa gitu, terus, break dulu gitu kan. Nah, terus nanti mau ya, mulainya lagi itu nih Kak, kadang-kadang Itu juga nah, timer. mhm. Kalau misalnya emang nggak bisa pakai timer. Jadi ada bener-bener ada yang ngingetin Cuma gitu. gimana ya Kak, timer kan bisa dipencet, udah dipencet sekali udah lewat Kak. Eee, aku belajar tentang, efek efeknya self control tuh juga dari kakekku. Oke. Jadi Mhm. dia ini bisa bangun jam 5 pagi, itu tanpa alarm atau apapun itu. Iya memang kedengarannya kan, iya iyalah dulu zaman dulu kagak ada alarm gitu, Mungkin tapi karena enggak, terbiasa maksudku tuh tuh ya. Mhm. iya, jadi dia tuh malam sebelumnya entar dia mikir nih, "Oke besok pagi gue mau bangun jam berapa? Oke besok pagi gue mau bangun jam 5.30." Mhm. Bilang aja gitu sama diri sendiri, karena dia punya self control dan awareness, entar dia jam 5.30 bangun. Dan dia bisa kayak ada alarm di otak dia sendiri gitu loh. Jadi mau bangun jam berapa, dia bisa bangun jam segitu gitu. Itu adalah salah satu, pertanda bahwa kamu punya self control, Oke, tuh. ketika kita Dari bisa hal-hal mengatur heeh, simpel dari hal iya, dari kecil-kecil hal kayak gitu aja Kak ya sebetulnya Kak ya? hal simpel kayak tidak pencet snooze gitu, Mhm. pencet stop Nah gitu, iya, dan betul actually tuh. bangun dari tempat tidur gitu loh. Iya iya. Itu udah bagus gitu loh, kalau misalnya bisa progres di situ. Oke, tapi kalau, Kak Ivanka sendiri dengan self control tadi itu progresnya berapa lama Kak? Sampai di titik yang sekarang lebih, eee
sampai sekarang aja belum sempurna kok. Masih jauh sekali dari sempurna, jauh sekali. Cuman, untuk sekarang ya puji Tuhan aku bisa, eee, melakukan semua tanggung jawabku dengan baik dan aku bisa, punya self control yang cukup untuk bisa melakukan eee, itu udah cukup untuk sekarang, tapi of course aku bakalan terus practice dan practice dan practice. Tapi kan gini Kak ya, maksudnya, kan tentunya nggak ada terlambat ya buat memulai gitu Kak ya. Ya, Nah of untuk, course, nggak apa ya, proses awal memulai self control tadi pembiasaannya gimana Kak? Di awal dulu mungkin Kak Ivanka, apa ya, maksudnya mulai concern di self control ini gitu, hmm. yang mungkin bisa diikutin dulu Mungkin gitu. salah satu hal yang simple juga itu dari emosi. Jadi misalnya gini, when you hear a good news or a Mhm. bad news, don't get too emotional. Jadi misalnya Oke. kalau misalnya senang nggak usah senang banget gitu. Senang boleh, cuman nggak usah yang berlebihan. That way, kalau misalnya kamu bisa kontrol itu, then when something bad happens to you, kamu juga bisa nggak sedih banget sampai hancur gitu. Kamu bisa, oke, gue sedih, gue acknowledge itu, tapi life goes on. Oke. Sama dengan good news gitu loh. Terus hal kecil lainnya selain emosi, menurut aku itu nggak sesimpel itu ya, masalah emosi itu. Aku juga Iya. masih berusaha gitu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan, where everything is exaggerated, everything is so good, or Iya. everything is so bad. Aku, aduh, kopi habis di rumah, gue depresi. Kayak gitu loh. Tapi ya itu, Mhm. kalau nggak ya hal-hal kecil kayak bangun pagi, atau eh, ini kalian kalau misalnya sering nonton YouTube dan video-video motivasi dan video-video morning routines CEO-CEO terkenal di dunia gitu ya, aku juga sempet kayak gitu ya, maksudnya sempet wow kayaknya nonton terus gitu, wow kayaknya ngerasa oh gue udah tahu banyak nih, tapi actually not doing it gitu loh. Oke. Start from the small things gitu loh. Karena tahu dan melakukan itu 2 hal yang beda Kak ya? Yeah, definitely Mhm. gitu. Oke. Tapi berarti memang selalu tuh Kak, sebagai rutinitas tuh nonton motivasi-motivasi kayak gitu Kak ya? Nggak dulu, dulu. Oke. Sekarang Ah. ngapain? Karena sebenarnya sebenarnya semua itu sama aja. Jadi intinya gini, setiap CEO punya tanggung jawab yang berbeda, punya daily routines yang berbeda. Cuman biasanya morning routines mereka sama, dalam arti mereka punya set schedule, dan itu yang perlu kita ambil dari video-video kayak gitu adalah how they keep that schedule dan how effective their day is because of that schedule. Bukan dia bangun jam berapa, terus abis itu dia ngapain, terus abis itu dia ngapain. Misalnya dia sikat gigi 2 menit, abis itu dia bikin sarapan atau makan pisang Oke. sambil jalan ke gym jam 4.30 gitu. Enggak itu gitu loh. Nah, Tapi masalah mereka, karena mereka melakukan itu secara konsisten, mereka bisa mencapai banyak sekali gitu loh. Dan yang kita ambil adalah kita harus ambil mentality itu dan kita apply it untuk kehidupan kita yang sebenarnya. Kan kita nggak perlu kan bangun jam 3.30 pagi kalau misalnya emang kuliah kita jam 8.30 atau jam 10. karena Kita harus kadang-kadang kan sesuai, itu ya betul iya, betul kita Kak. harus Mhm. sesuaiin gitu. Kita harus sesuaiin, kita harus adaptasiin konsep itu ke kehidupan kita Jadi supaya bukan itu mhm, konsepnya ya Kak, lebih ke konsepnya ya Kak ya? konsepnya bukan detailnya gitu loh. Ya emang bagus, maksudnya kalau kita bisa olahraga setiap pagi ya bagus, itu sehat gitu loh. Cuman bukan itu intinya gitu. Karena kan yang banyak di media-media itu kan seringnya kayak misalnya, oh CEO A bangun jam 10 pagi gitu, wah dia aja bisa bangun siang tapi sukses, nanti kan Ya, begitu ya Kak ya? Nah itu mhm, salah iya, kaprahnya kan jadi kayak begitu Kak ya, yang banyak makanya terjadi. Tapi gitu. sebenarnya kalau menurut Kak Ivanka nih Kak, dengan Kakak yang sampai di titik sekarang, sebenarnya value apa sih Kak yang paling Kak Ivanka jaga banget gitu?